Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan akan disampaikan kepada kita, yaitu dari 2 Tawarikh pasal 15. 2 Tawarikh pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat 19. Tetapi saya akan bacakan kepada kita pertama-tama dari ayat 8. Bunyinya seperti ini. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem dan pada bulan ketiga tahun ke-15 dari permintaan Asa, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri yang dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 8, bagian yang terakhir seperti ini. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Asa memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci. Itu sebabnya judul daripada pemberitaan Tuhan bagi kita hari ini adalah memperbaharui mezbah. Memperbaharui mezbah Tuhan. Memperbaharui ibadah kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mezbah adalah sebuah ekspresi daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Mezbah adalah ekspresi daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa setiap kali Abraham tiba di suatu tempat, maka yang pertama dia bangun adalah mezbah Tuhan. Kita membaca dalam kitab Kejadian bahwa Abraham itu adalah seorang yang berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Lalu firman Tuhan mengatakan bahwa dia selalu memulai di tempat yang baru dengan membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah adalah sebuah ekspresi perwujudan daripada kehidupan kita yang mengatakan saya menyembah Tuhan. Saya adalah orang yang hidup menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita mau melihat realita di dalam hidup sehari-hari, mezbah tidak selalu dipakai untuk menyembah Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca di sini, bagaimana bahwa Asa ini menghancurkan Baal-Baal, patung-patung dewa-dewa yang ada di sekitar bait atau di sekitar mezbah Allah tersebut. Jadi mezbah bisa juga menjadi sebuah ekspresi penyembahan kepada berhala. Penyembahan kepada kuasa kegelapan. Penyembahan kepada roh-roh jahat. Ketika saya masih remaja, saya mengetahui ada satu keluarga
yang melakukan sebuah persembahan mezbah bagi roh yang orang mati. Satu keluarga ini dalam waktu tertentu selalu membuat makanan khusus, ya, yang kalau bagi orang Batak yang namanya itu makanan manu namarato. Jadi ayam dipotong, kemudian diolah, lalu diatur di dalam sebuah tempat khusus yang disebut dengan pinggan, seperti itu, yaitu piring yang bagus. Lalu potongan-potongan ayam itu diatur sedemikian rupa sehingga masih terbentuk seperti ayam yang utuh. Bentuknya utuh. Nah, keluarga ini dalam waktu-waktu tertentu membuat hal seperti itu, lalu menaruh makanan ini di satu tempat yang dikhususkan dengan harapan roh orang mati yang mereka percaya itu, yang mereka kasih itu, datang dan memakannya. Itu adalah sebuah wujud mezbah yang diberikan kepada berhala. Mezbah adalah sebuah ekspresi penyembahan kita. Di dalam firman Tuhan ini kita membaca bagaimana firman Tuhan berkata di dalam ayat 8 ini. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Jadi sebelum dia menjadi raja, raja-raja terdahulu telah jatuh dalam dosa penyembahan kepada dewa-dewa, penyembahan kepada berhala-berhala. Lalu ketika dia menjadi raja, dia menerima firman Tuhan. Dia mendapat sebuah pesan khusus dari seorang nabi yang disebut di sini Nabi Oded, saudara-saudara. Pesannya adalah supaya mereka mencari. Itu dikatakan di dalam ayat 2. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Jadi kalau ditanya mengapa sampai Asa ini bertindak memperbaharui mezbah Tuhan yang ada di bait Allah dan merobohkan mezbah-mezbah dewa-dewa berhala tersebut, itu adalah karena dia mau menerima firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Asaria bin Oded. Firman Tuhan itu berkata, carilah Tuhan. Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui oleh. Di sini sebenarnya panggilannya mau berkata seperti ini, saudara-saudara. Nabi Oded mau berkata kepada Asa dan seluruh orang Yehuda, supaya mereka memilih hanya untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah, dan tidak lagi memberikan mezbah kepada berhala dan patung-patung dewa-dewa yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Asa menerima pesan ini. Asa menerima firman Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya hanya untuk mempercayai Tuhan saja. Dia tahu bahwa hidupnya hanya untuk menyembah Allah saja. Sehingga dia bertindak, dikatakan di sini, merobohkan patung-patung dewa, mezbah-mezbah berhala, dan memperbaharui mezbah. Dan ini dilakukan bukan secara emosional, tapi ini dilakukan dengan sebuah kesungguhan hati, dengan sebuah komitmen yang luar biasa,
Karena di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 14 firman Tuhan berkata begini. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Hukum yang utama dan pertama berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Itu bicara tentang totalitas di dalam penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, itu artinya kau harus mengasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Totalitas kehidupan. Dan itulah yang dilakukan oleh Asa. Sehingga firman Tuhan berkata, Asa membulatkan hatinya untuk mencari Allah. Bahkan untuk membuktikan dia sungguh-sungguh mencari Allah. Firman Tuhan berkata, dia memecat nenek kandungnya sebagai permaisuri. Ayat 14 berkata, setelah ia sampai, di dalam ayat 16, bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat dibusuri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan sebuah keputusan yang mudah. Maaka adalah nenek. Tentu sebagai seorang cucu Asa mengasihi nenek. Tetapi ketika dia melihat neneknya adalah seorang penyembah berhala, dia lebih takut kepada Tuhan daripada nenek. Dan maka ini bukan saja seorang nenek bagi Asa. Secara politis, dia adalah seorang permaisuri yang tentu punya pengaruh di pemerintah. Tentu ada pengikut-pengikutnya yang setia kepada. Jadi kalau memecat Maaka dari posisi permaisuri, itu bisa menimbulkan gejolak yang akan merusak kepemimpinan, mengganggu kepemimpinan daripada Asa. Tetapi firman Tuhan ini berkata, walaupun yang dipecat ini adalah seorang nenek yang dia kasihi, walaupun ada resiko gejolak politik yang akan dia hadapi dengan memecat neneknya Maaka sebagai permaisuri, firman ini berkata, Asa membulatkan hatinya, Asa menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan. Dan dia rela memecat neneknya, permaisuri itu, dari jabatan. Mengasihi Tuhan selalu menuntut harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih kepada Allah bukanlah kasih sebatas emosional. Kasih kepada Allah adalah sebuah komitmen, adalah sebuah keputusan yang teguh, sebuah janji yang teguh. Dan itu sering sekali menuntut harga yang besar. Apabila mencermati saudara-saudara kita dari latar belakang bukan Kristen, lalu mereka percaya kepada Yesus. Satu hal yang kita bisa belajar dari mereka adalah mereka siap membayar harga. Di antara mereka untuk menjadi percaya Yesus, mereka harus kehilangan orang tua karena sudah tidak diakui lagi anak oleh orang tua. Sebagian di antara mereka harus kehilangan rumah tangganya, anak-anaknya, karena istri dan anak-anaknya menolak keputusan mereka. Sebagian di antara mereka harus meninggalkan pekerjaannya karena dipecat. Sebagian lagi saudara-saudara bahkan dianiaya, dipukuli, dikucil, diambil hak warisnya sebagai anak.
Itu harga yang dibayar oleh saudara-saudara kita yang latar belakang bukan dibesarkan dalam keluarga Kristen demi mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Betapa hebat pengorbanan mereka. Betapa besar harga yang mereka bayar. Tetapi kita yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, yang sejak kecil ke gereja, ikut sekolah minggu, ikut pemuda, bahkan menjadi majelis, tidak berani membayar harga untuk sebuah penyembahan kepada Allah. Untuk sebuah mesbah totalitas kepada Allah. Karena itu mari kita memperbaharui. Berhala yang kita hadapi hari ini mungkin bukanlah patung Asyera. Bukan juga patung dari dewi-dewi tertentu. Tetapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang mengambil posisi Allah dalam hidup kita, itu adalah berhala. Ketika engkau tidak lagi menjadikan Kristus sebagai prioritas dalam hidupmu, engkau sudah menyembah berhala. Ketika Allah tidak lagi yang menjadi paling engkau agungkan dalam hidupmu, engkau sudah menjadi penyembah berhala. Apakah itu berkaitan dengan hobimu? Cerita tentang hobi ini, saudara-saudara, saya punya dosen beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa. Dia bersaksi dan berkata, dia seorang yang sangat menyukai dan sangat menikmati fotografi. Dia orang yang kaya, orang tuanya orang kaya. Tapi hari itu dia bersaksi. Dia mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi seorang fotografi yang dikendalikan, fotografer yang dikendalikan oleh hobi. Dia berkata dia mau bertobat. Selama ini uangnya lebih banyak dipakai untuk hobi fotografernya. Karena itu dia berkata dia akan putuskan yang selama ini dia pakai, jumlahnya dia pakai untuk memenuhi kebutuhan hobinya itu, dia persembahkan untuk mensupport para mahasiswa teologi. Dia tahu mana prioritas. Hobi itu tidak ada batas. Hobi itu memang sangat dinikmati. Tetapi ketika hobi itu sudah menjadi sebuah tujuan dalam hidup kita, menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita, hobi itu telah menjadi berhala dalam hidup kita. Dan itu artinya kita perlu bertobat. Seperti dosen saya, Dr. John Culver tersebut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berhala apa yang mengendalikan hidup kita? Berhala apa yang mengambil posisi Kristus dalam hidup kita? Mari kita perbaharui. Berikutnya adalah firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-7 seperti ini. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, kenapa Asa begitu berkomitmen untuk memperbaharui mesbah bait Allah, mesbah Tuhan yang ada di bait Allah? Adalah karena dia tahu untuk membuktikan dia sungguh mencari Allah, sungguh memprioritaskan Allah dalam kehidupannya, itu harus diwujudkan di dalam mesbah Tuhan. Tetapi yang kedua, melalui ayat 7 ini, kita bisa melihat mengapa Asa begitu berkomitmen mencari Tuhan, bukan saja karena itu adalah sebuah penyembahan yang harus dilakukan sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, tetapi dia memiliki pengharapan bahwa ketika dia sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, dia membangun mesbah Tuhan dalam hidupnya, dia memperbaharui mesbah Tuhan dalam hidupnya, maka ada upah untuk tindakan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan kita mari lihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Oded, bahwa orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan upah, itu digenapi di dalam ayat 19. Saya akan bacakan mulai dari ayat 17, saudara-saudara. Ayat 18. Ia membawa persembahan-persembahan kudus, ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri di rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain.
Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Selama dia mencari Tuhan, selama dia menjadikan Tuhan sebagai prioritasnya, firman Tuhan ini berkata, selama itu juga dia diberi keamanan oleh Tuhan. Diberi kemajuan oleh Tuhan. Selama 35 tahun pemerintahannya. Sampai pada tahun ke-35. Itu kurun waktu yang lama, saudara-saudara. Kalau tidak salah, Pak Harto bermerintah di Indonesia itu 30 tahun. Tapi selama 30 tahun pemerintahan Asa, firman Tuhan berkata, tidak ada perang. Artinya semua aman. Semua musuhnya ditaklukkan. Itulah upah dari sebuah hidup yang memperbaharui mesbah Tuhan. Tadi dibacakan bagi kita firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 32 dan 33. Bapamu di surga tahu bahwa engkau memerlukannya. Itu konteks. Adanya adalah tentang nasihat Tuhan supaya jangan khawatir apa yang akan kita makan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah menjadikan hidupnya sebagai prioritas. Kebutuhannya sebagai prioritas. Tentang status sosialnya. Tentang kekayaannya. Popularitas. Itulah yang paling utama bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan berkata dalam ayat 32. Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan. Tuhan tidak melarang kita memiliki status sosial yang baik. Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki kekayaan. Tuhan tidak melarang kita menjadi seorang yang populer. Firman Tuhan berkata, Bapamu tahu engkau memerlukan semuanya itu. Artinya dia tahu kita perlu itu dan dia mau memberikan kepada kita. Karena itulah maka ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Apa yang ditambahkan itu, saudara? Apa yang dicari oleh manusia yang tidak mengenal Allah? Makanan, pakaian, minuman. Hidup kita ini akan diberkati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mencari kerajaan Allah. Tapi tanpa kebenaran. Awalnya hidupnya diberkati. Tapi akan berakhir dengan air. Tapi orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia akan diberkati. Hidupnya dicukupi. Kebutuhannya dipenuhi. Bahkan hidupnya dihidup. Jadi firman Tuhan berkata pada kita, perbaharuilah mesbah Tuhan ini. Apakah engkau sudah berhenti melakukan doa fajarmu? Mari kembali lakukan doa fajar. Ini bukan soal legalitas, saudara-saudara. Saudara bisa saja tidak doa fajar kalau itu menjadi sebuah hukum yang membebani. Tapi kalau engkau berdoa fajar karena itu sebagai sebuah ekspresi syukurmu karena Tuhan masih memberikan hidup bagimu dan engkau ingin membangun hubunganmu yang lebih dalam, lebih intim dengan Bapamu di sorga. Itu tidak menjadi sebuah legalistik. Kalau engkau selama ini membaca Alkitab secara teratur dan rutin, lalu sekarang engkau sudah berhenti membaca, mari perbaharui lagi. Kembali setia, kembali baca firman Tuhan. Buat lagi jadwal pembacaan firman Tuhan. Apakah engkau sekarang sedang berhenti mengasihi? Mungkin kau berkata dulu saya adalah orang yang selalu mendukung pekerjaan. Saya mensponsori hamba Tuhan. Tapi sekarang saya kecewa. Saya tidak lagi mau membantu hamba Tuhan. Saya tidak lagi mau membantu pekerjaan. Mari saudaraku kembali.
Lihat betapa besarnya berkat Tuhan ketika engkau melakukan itu. Kembalilah. Apakah di antara saudara adalah seorang yang berhenti melayani Tuhan? Engkau adalah orang yang tadinya begitu giat melayani Tuhan. Engkau tidak memperhitungkan apa yang telah engkau korbankan, asalkan Tuhan dimuliakan dalam kehidupanmu. Engkau mendukung dalam pekerjaan di gerejamu. Tapi sekarang engkau berhenti. Mari perbarui mesbah. Kembali melayani. Kembali melayani. Karena ketika kita mencari Tuhan, Dia bukan saja bersedia ditemui oleh kita. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, ada upah yang besar yang disediakan Tuhan bagi kita. Iman itu adalah mengajarkan supaya kita percaya kepada Allah dan ada upah bagi yang percaya. Mari Bapak, perbaharui mesbah kita. Perbaharui mesbah Tuhan dalam kita. Mari kembali jalani hidup dengan penyembahan kepada Tuhan. Dengan jalan hidup melayani. Dengan jalan hidup haus akan firman. Jangan menjalani hidup merindukan keintiman Tuhan lewat Tuhan. Tuhan, mari kita berdoa.